Dalam fantasi, pada saat ini, Qin Chen juga merasakan ada yang tidak beres. Aura antara dia dan Fang Muling tidak dapat dihentikan sama sekali, dan kedua kekuatan itu saling terkait satu sama lain. Sebuah kekuatan aneh menyerang tubuhnya. Qin Chen tiba-tiba terbangun dari kebingungan ilusi. Di depannya, Fang Muling sudah tidak sadarkan diri, wajahnya memerah, kulitnya menjadi merah muda, meneteskan keringat harum, dan sangat kemerahan. Dan di sekelilingnya, kekuatan aneh dan tak kasat mata merembes ke dalam. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Melihat kekuatan ini, perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Perasaan krisis ini bahkan lebih menakutkan daripada saat pertama kali bertemu dengan Kaisar Yuming. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di kehampaan di depan, sekelompok kekuatan gelap melonjak seperti mata. Ketika Qin Chen melihat kekuatan gelap, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke dalam pupil. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah berada di ruang gelap. Seluruh dunia dikelilingi oleh kegelapan, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Tidak ada aturan dan jalan di sini, hanya kegelapan tanpa akhir. Di depan ada jurang yang sangat luas tanpa keberadaan apapun, itu adalah keheningan yang mematikan, keheningan yang abadi, tanpa cahaya atau keberadaan fisik apapun. Dalam keadaan linglung, sepertinya ada suara yang terus-menerus terdengar di telinganya, bergema dan memengaruhi jiwanya. Kekuatan tak terlihat menyapu dari segala arah, diam-diam meresap ke dalam tubuhnya, mencoba untuk mengasimilasi dirinya sepenuhnya. Mata Qin Chen perlahan menjadi gelap. Brengsek, gumam Qin Chen berubah warna, dia juga merasakan ada yang tidak beres saat ini, dan kekuatan totem Kaisar Dewa di tubuhnya dengan cepat diaktifkan. Tanda totem aneh tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen, menerangi dunia ke segala arah. Namun, saat kekuatan totem ini muncul, kekuatan aneh itu langsung menodai totem Kaisar Dewa dengan jejak cahaya gelap. Kekuatan totem yang mekar dengan cahaya ilahi tampak seperti perak yang teroksidasi pada saat ini, perlahan-lahan menjadi hitam. Apa? Kekuatan totem Kaisar Dewa tidak bisa menolak. Gumam Qin Chen mengubah warnanya dan buru-buru mengaktifkan kekuatan jalan kematian dan luar angkasa. Jalan yang mewakili dunia bawah dan kekuatan supernatural dari ruang tertinggi berkembang seketika, menyapu dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, jalan dunia bawah dan kekuatan supernatural dari ruang tertinggi langsung diwarnai dengan lapisan hitam, seperti bunga membusuk, perlahan layu. Qin Chen akhirnya mengubah warnanya. Baik itu kekuatan totem Kaisar Dewa, kekuatan dunia bawah, dan jalan luar angkasa, semuanya mewakili kekuatan yang melampaui tingkat transenden, dapat dikatakan sebagai kekuatan tertinggi di lautan kosmik ini. Tapi sekarang, di bawah kekuatan aneh, kekuatan ini bahkan tidak bisa menahannya untuk sesaat. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Meskipun kemungkinan besar ini karena tingkat kultivasinya yang tidak cukup, bukan berarti dia tidak bisa melawan meski dalam sekejap bukan. Kaisar Yuming Senior, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba membenamkan kesadarannya ke dalam pagoda Guyu di pikirannya, mencoba membangunkan asal-usul Kaisar Yuming. Karena Kaisar Yuming adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah saat itu, dia mungkin memiliki pemahaman tentang kekuatan ini. Namun ketika kesadaran spiritual Qin Chen memasuki pagoda Guyu, dia langsung terkejut. Lantai 9 pagoda Guyu telah diselimuti oleh kekuatan gelap di beberapa titik, sepenuhnya menyelimuti asal-usul Kaisar Yuming. Kapan kekuatan ini memasuki pagoda Guyu? Gumam Qin Chen akhirnya berubah warna dan merasakan ada yang tidak beres. Dari kebangkitan benua Tianwu hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Diam-diam, kekuatan misterius memasuki setiap bagian tubuhnya. Bahkan Kaisar Yuming di pagoda Guyu pun telah diblokir. Jika kekuatan ini adalah ujian dari Istana 10 Kesengsaraan. Lalu, pikir Qin Chen, matanya tiba-tiba bersinar dengan ganas. Dalam sekejap, kekuatan 10 lapisan reinkarnasi yang dia telan ketika dia menerobos transenden meledak dalam sekejap, kecuali selain kekuatan bumi, air, api, angin, dan ilusi sebelumnya, ruang, sumber racun, waktu dan jiwa, kekuatan guntur meledak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan melonjak dengan liar dari tubuh Qin Chen. Di dunia luar, tampilan terus-menerus Qin Chen tentang totem Kaisar Dewa dan kekuatan lain di tubuhnya juga tercermin di dunia luar. Melihat kekuatan totem Kaisar Dewa yang dilepaskan dari Qin Chen langsung ditekan,
leluhur Tuoba tidak bisa menahan nafas. Benar saja, bahkan kekuatan senior itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jurang maut. Pada saat ini, leluhur Tuoba hampir yakin bahwa kekuatan yang memancar dari benih istana 10 kesengsaraan ini adalah kekuatan jurang maut. Mereka yang dipilih oleh jurang maut pasti akan menjadi budak jurang maut, dari zaman kuno sampai sekarang tidak pernah ada jalan apapun. Sepertinya klan Tuoba kita juga harus meninggalkan dunia ini. Gumam leluhur Tuoba dapat memperkirakan bahwa tempat ini pasti akan diperhatikan oleh beberapa kekuatan kuno di Laut Kosmik di masa depan, membentuk keberadaan Jedi. Namun, butuh banyak usaha untuk memeluk pahanya, dan dalam sekejap mata. Sambil menghela nafas, leluhur Tuoba merasakan kehilangan yang tak ada habisnya di hatinya. Pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba terdengar di telinga leluhur Tuoba. Kamu bilang kamu tahu bahwa orang di belakang Tuan Chen adalah orang yang mengajari totem Kaisar Dewa. Ucap Hong Huang Zulong datang ke sisi leluhur Tuoba dengan ekspresi heran. Tepat, ucap leluhur Tuoba menghela nafas, Kaisar kuno dari klan Dewa kuno menjelajahi Laut Kosmik dan membunuh kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di Laut Kosmik. Tuan Muda Chen seharusnya adalah keturunan dari orang besar itu. Sayang sekali jurang ini kekuatannya terlalu mengerikan, saya khawatir. Ucap leluhur Tuoba menggelengkan kepalanya saat mengatakan ini. Jika Kaisar kuno ada di sini, dia mungkin bisa menyelamatkan Qin Chen. Namun, dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan magis Kaisar kuno, dan dia takut dia akan berada dalam bahaya serius. Fiu, kamu membuatku takut setengah mati. Setelah mendengar perkataan leluhur Tuoba, Hong Huang Zulong tidak bisa menahan nafas lega dan menepuk dadanya, seluruh tubuhnya menjadi lebih rileks dalam sekejap. Wajah aslinya yang gugup tiba-tiba dipenuhi dengan senyuman, seluruh wajahnya berseri-seri, dan dia menjadi sangat percaya diri dalam sekejap. Dia berkata kepada leluhur Tuoba, saudaraku, bisakah kamu berbicara dengan jelas di masa depan? Itu akan menyakitimu. Apakah menurutmu Tuan Chen sedang dalam masalah? Jadi menurutmu pendukung Tuan Muda Chen adalah orang yang mengajari totem Kaisar Dewa. Orang itu hanyalah seorang tahanan, bagaimana dia bisa menjadi pendukung Tuan Chen? Itu benar-benar membuatku takut. Ucap Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Apa? Tahanan? Ucap leluhur Tuoba tampak kaget, apa yang terjadi? Senior itu adalah seorang tahanan. Jangan khawatir, latar belakang Tuan Muda Chen pasti lebih besar dari yang Anda kira. Anda adalah leluhur klan Tuoba, Anda transenden tingkat ketiga, Anda benar-benar belum pernah melihat dunia. Ucap Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sangat lega. Saya pikir leluhur Tuoba mengenali identitas Tuan Muda Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia hanya mengenali pria misterius di lautan virtual. Meskipun pria di laut virtual cukup hebat, dia telah disegel di laut virtual selama bertahun-tahun, dan dia sangat rendah hati ketika melihat Tuan Muda Chen. Orang kuat seperti apa dia? Sekalipun dia adalah orang yang kuat, kekuatannya terbatas. Atau dengan kata lain, dia tidak akan pernah bisa menduduki peringkat di depan Nyonya Chen. Orang-orang di lautan kosmik ini belum pernah melihat dunia. Pada saat ini, leluhur Tuoba terkejut ketika dia melihat ekspresi Hong Huang Zulong yang sebelumnya tertekan tiba-tiba menjadi sangat santai, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Qin Chen. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang bodoh ini belum pernah mendengar tentang jurang maut? Itu adalah eksistensi mengerikan yang bahkan keluarga bangsawan tertua di lautan kosmik ini pun akan merasa ngeri. Tidak ada kekuatan di seluruh lautan kosmik yang akan meremehkan jurang maut, tapi sekarang. Tepat ketika leluhur Tuoba bingung, tidak jauh dari sana, kekuatan mengerikan muncul dari tubuh Qin Chen lagi, dan cahaya guntur yang tak berujung mekar dari tubuh Qin Chen dalam sekejap. Dia melihat guntur tak berujung datang ke dunia dan berubah menjadi lautan luas. Dalam sekejap, kekosongan dalam radius ribuan mil di sekitar Qin Chen langsung berubah menjadi lautan guntur. Masing-masing guntur ini seperti naga yang marah, berkeliaran dan mengaum, perlahan-lahan mendorong kekuatan yang keluar dari istana 10 kesengsaraan di sekitar Qin Chen. Apa? Guntur macam apa ini? Gumam leluhur Tuoba terkejut. Guntur di depannya sebenarnya mengusir kekuatan jurang dari dunia luar sedikit demi sedikit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada kekuatan di dunia ini yang dapat menahan kekuatan jurang maut yang legendaris? Dalam sekejap,
Guntur tak berujung melonjak di sekitar Qin Chen, dan cahaya guntur ini membawa nafas penghakiman, memusnahkan semua material di sekitarnya, dan bertabrakan dengan kekuatan jurang maut. Dampak mengerikan yang diakibatkannya menyebabkan Anyu Mansion hancur. Tuan Istana Anyu dan yang lainnya mundur ketakutan, dan tidak satupun dari mereka yang bisa melihat langsung keberadaan Qin Chen. Ini. Pada saat ini, leluhur Tuoba benar-benar tercengang. Dengan tingkat kultivasinya, jelas bahwa cahaya guntur yang dilepaskan oleh Qin Chen belum sepenuhnya menghilangkan kekuatan jurang maut, tapi keseimbangan yang aneh jelas telah tercapai di antara keduanya. Ini sangat menakutkan dan tidak pernah terjadi. Apa asal-usul anak ini? Gumam leluhur Tuoba menatap Qin Chen dengan tatapan kosong, sementara Hong Huang Zulong di sampingnya terkekeh. Kartu truf Chen Sao bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Dibandingkan dengan kepercayaan diri dan kegembiraan Hong Huang Zulong, Chen Sisi dan orang lain di sampingnya terlihat serius. Karena mereka semua tahu bahwa Qin Chen tidak akan dapat menggunakan kekuatan guntur penghakiman ilahi dengan mudah, dan begitu dia melakukannya, itu berarti Qin Chen telah mencapai kondisi yang sangat kritis. Dalam fantasi, Qin Chen dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan guntur di tubuhnya, dan guntur yang menggelinding memusnahkan segala sesuatu di dunia. Di lautan jiwa Qin Chen, dia benar-benar mencapai keadaan keseimbangan relatif dengan kekuatan jurang maut. Bisakah kekuatan ini menahan kekuatan guntur penghakiman ilahi? Gumam Qin Chen terkejut. Meskipun tingkat kultivasinya tidak kuat, sekarang kekuatan guntur penghakiman ilahi telah terintegrasi dengan bencana terakhir dari 10 tingkat reinkarnasi ketika dia menerobos transenden, dapat dikatakan bahwa kekuatan aneh itu sebanding dengan kekuatan guntur yang dimiliki oleh Qin Chen saat ini. Tapi sekarang, meskipun kekuatan gunturnya telah menahan invasi kekuatan aneh itu, tapi belum sepenuhnya menghilangkan kekuatan aneh itu. Bukankah ini berarti kekuatan aneh itu sama mengerikannya dengan kekuatan garis keturunan gunturnya? Sementara Qin Chen terkejut, Istana 10 Kesengsaraan sepertinya merasakan teror dari kekuatan garis keturunan guntur Qin Chen. Dengan gemuruh, seluruh Istana 10 Kesengsaraan tampak marah, gemetar hebat, dan kekuatan tak terlihat meledak seketika. Dalam sekejap, seluruh tanah terlarang gelap runtuh dalam sekejap, dan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih mengerikan dari sebelumnya meletus dari Istana 10 Kesengsaraan. 10 wajah Istana 10 Kesengsaraan bisa terlihat samar-samar. Namun, mereka bergabung bersama dalam sekejap, membentuk pupil jurang yang besar, tergantung di atas Istana 10 Kesengsaraan. Pupil-pupil itu sangat acuh tak acuh, seperti pupil Dewa Kematian, tanpa sedikit pun emosi. Kemanapun pupil-pupil itu memandang, kekosongan itu terkoyak, membentuk retakan dan celah yang mengerikan. Kekosongan laut kosmik tidak mampu menahan kekuatan ini. Dengan embusan, kekuatan mata yang tak terlihat muncul. Tuan Istana Anyu dan yang lainnya tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Mereka terbang seperti sedotan satu per satu. Tubuh mereka retak saat terbang terbalik, dan darah berceceran kemana-mana. Dengan tingkat kultivasi mereka bahkan tidak bisa menahan akibat dari pupil mata ini. Tidak, Chen. Ketika Chen Sisi dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua bergegas maju tanpa ragu-ragu. Nyonya, tolong hentikan. Teriak Hong Huang Zulong terkejut ketika melihat ini, dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Chen Sisi dan yang lainnya. Namun, dengan budidayanya, bagaimana dia bisa menghentikan Chen Sisi dan yang lainnya? Dia hanya bisa melihat Chen Sisi dan yang lainnya bergegas menuju lokasi Qin Chen. Hong Huang Zulong sangat cemas. Mengapa para nyonya begitu bodoh? Dengan latar belakang Tuan Muda Chen, bahkan jika dia berada dalam situasi putus asa, dia pasti akan menyelamatkan diri dari bahaya. Tetapi jika para nyonya naik dan terluka, Tuan Muda Chen akan menyalahkan mereka, lalu. Gumam Hong Huang Zulong tiba-tiba berbalik dengan cemas, menatap leluhur Tuoba dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan cemas, "Tuoba tua, cepat hentikan para nyonya itu. Jika para nyonya itu terluka, itu akan mendapat masalah." Hong Huang Zulong tidak perlu berbicara. Leluhur Tuoba juga mengetahui keseriusan masalah ini. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya yang besar, dan kekuatan alam tatanan abadi melonjak ke langit dalam sekejap. Namun, begitu tangan besarnya terbentuk, kekuatan yang mengerikan turun dan langsung meremukkan tangan besarnya hingga berkeping-keping.
Tatanan yang telah dipadatkannya runtuh seketika, seperti gelembung mimpi, yang tidak dapat bertahan sama sekali. Tidak, kekuatan jurang maut terlalu kuat, dan kekuatanku tidak dapat dipertahankan sama sekali. Kata leluhur Tuoba dengan ekspresi jelek. Lalu kenapa para nyonya bisa masuk? Ucap Hong Huang Zulong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa, menatap leluhur Tuoba dengan keraguan di matanya. Leluhur Tuoba mendongak dan sejenak bingung. Dia melihat cahaya ilahi mekar di tubuh Chen Sisi dan yang lainnya, dan mereka berjalan selangkah demi selangkah ke arah istana 10 kesengsaraan. Tubuh mereka terbakar dengan asal-usulnya, dan lapisan aura mengerikan naik ke langit, dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Qin Chen di depannya. Mereka berempat melayang di langit, seperti dewi, dengan rambut tergerai, mata mereka mekar dengan pelangi ilahi, dan mereka melepaskan aura mengerikan yang tak ada habisnya. Mata leluhur Tuoba tiba-tiba membelalak, seolah dia baru saja melihat hantu. Melihat cakrawala di kejauhan, Chen Sisi, Yu Qiansu, Ji Ruyu, dan Sangguan Waner tertahan di kehampaan, dengan aura mengerikan yang tak ada habisnya bermekaran di sekitar mereka. Kekuatan mereka berempat bergabung satu sama lain, dan kekuatan luar biasa terus melonjak di antara langit dan bumi, kemudian sedikit demi sedikit terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen, dan mengguncang ke segala arah. Mereka menggunakan sumber kekuatan mereka sendiri untuk melindungi sumber kekuatan Qin Chen. Selain itu, aura tak kasat mata muncul dan perlahan bertahan di sekitar Chen Sisi dan yang lainnya. Kekuatan ini sangat halus, tetapi kekuatan inilah yang melindungi mereka dan memungkinkan mereka mendekati Qin Chen tanpa langsung berubah menjadi debu. Kekuatan macam apa ini yang benar-benar bisa menyaingi kekuatan jurang maut? Gumam leluhur Tuoba tampak kaget. Kekuatan jurang ini tidak dapat dilawan bahkan oleh transendensi tingkat ketiganya, tetapi kekuatan Chen Sisi dan mereka berempat memungkinkan mereka memasuki posisi Qin Chen dengan aman, yang jauh lebih unggul dari apapun yang pernah dia lihat. Sementara leluhur Tuoba terkejut, istana 10 kesengsaraan terus berguncang, dan kekuatan jurang yang tak terlihat dengan cepat menyelimuti Chen Sisi dan yang lainnya, berniat untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun, mata Chen Sisi dan yang lainnya tampak dingin dan tanpa emosi. Menghadapi krisis hidup dan mati ini, mereka tidak mundur sama sekali. Chen, kamu melindungi kami di masa lalu. Hari ini, kami di sini untuk melindungimu. Ucap Chen Sisi dan yang lainnya tiba-tiba meletus dengan aura mengerikan yang tak ada habisnya. Mereka berempat tidak ragu-ragu untuk membakar asal mereka sendiri. Kekuatan lapisan asal bergabung ke dalam tubuh Qin Chen, memperkuat energi tak berujung di sekitar Qin Chen. Gila? Orang-orang gila ini, tidakkah mereka tahu bahwa sumber adalah hal terpenting bagi siapapun? Tanpa sumber, mereka semua akan mati. Ucap leluhur Tuoba berseru kaget. Chen Sisi dan yang lainnya setara dengan membakar nyawanya sendiri untuk memperpanjang hidup Qin Chen. Ini adalah cara menukar nyawa dengan nyawa. Apakah ini cinta yang nyonya miliki untuk Tuan Muda Chen? Ucap Hong Huang Zulong di sampingnya berkata sambil menangis, hanya cinta tertinggi yang bisa membuat orang begitu gila, dan hanya cinta terbesar yang bisa membuat orang rela menyerahkan segalanya. Hong Huang Zulong tampak terharu. Di sampingnya, leluhur Tuoba menatap kosong ke arah Hong Huang Zulong. Apakah orang ini idiot? Sudah berapa lama dan apakah Anda masih memikirkan hal ini? Pada saat ini, aura di istana 10 kesengsaraan sepertinya merasakan tindakan Chen Sisi dan yang lainnya, dan menjadi semakin marah. Istana 10 kesengsaraan berguncang, dan kekuatan jurang yang mengerikan terkikis dengan gila-gilaan. Tidak, mereka sedang dalam masalah sekarang. Ucap leluhur Tuoba tampak cemas. Dengan kekuatan jurang maut yang begitu mengerikan, mereka pasti akan mati. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi sebelum kekuatan jurang maut, dia hanya bisa menyaksikan kekuatan jurang maut terkikis dan tidak dapat berbuat apa-apa. Nyonya, teriak Hong Huang Zulong juga panik saat ini. Melihat kekuatan jurang maut akan menenggelamkan Chen Sisi dan yang lainnya sepenuhnya, tiba-tiba. Dengan suara mendengung, pelangi ilahi yang luas tiba-tiba mekar dari tubuh Chen Sisi. Kekuatan magis ini menembus langit dan bumi, mengguncang dunia, seolah menembus dari pembukaan laut kosmik, menyapu 9 langit dan 10 bumi. Dalam sekejap, seluruh lautan kosmik mendidih. Ini adalah gumam leluhur Tuoba dan yang lainnya tiba-tiba mata mereka membelalak. Tidak hanya Chen Sisi, tetapi juga Waner,
Qiansu, dan Ruyu juga memiliki kekuatan samar yang mekar di tubuh mereka. Di antara mereka, Wanner adalah kegelapan yang paling murni, dan semuanya tampak telah berubah menjadi matahari hitam yang terik, seperti terik matahari di bawah gerhana matahari. Yu Qiansu dingin tanpa henti, dengan salju beterbangan di seluruh langit, kesepian abadi, dan kehampaan alam semesta membeku dalam waktu. Adapun Jiruyu, dia seperti bulan yang cerah, menyinari lautan kosmik, berubah menjadi sinar terang tak berujung, menerangi segala sesuatu di dunia. Aura keempat orang itu bergabung dengan Qin Chen, menyebabkan guntur tak berujung di sekitar Qin Chen meledak dalam sekejap. Gelombang guntur yang tak berujung berubah menjadi lautan kolam guntur yang padat, terkikis ke segala arah, dan langsung menyelimuti istana 10 kesengsaraan di kejauhan. Guntur penghakiman ilahi yang bergulir menyapu istana 10 kesengsaraan, dan seluruh istana 10 kesengsaraan berguncang dengan kasar dan menjadi gila. 10 pupil mata di atas menunjukkan rasa sakit. Di bawah kekuatan guntur ilahi penghakiman, ia sekuat istana 10 kesengsaraan dan tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, aura Chen Sisi dan 4 orang lainnya melonjak semakin tinggi, dan keinginan spiritual keempat orang tersebut diintegrasikan ke dalam kekuatan ini, dan langsung diproyeksikan ke lautan jiwa Qin Chen. Dalam sekejap, Chen Sisi dan yang lainnya melihat Qin Chen dalam ilusi. Seorang wanita telanjang melayang di kehampaan, wajahnya memerah dan berkeringat. Di tubuhnya, kekuatan aneh terkondensasi menjadi pola yang aneh, terhubung dengan keberadaan yang tak terlukiskan, memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Itu, Fang Muling. Kekuatan mentalnya benar-benar diproyeksikan ke dalam ilusi ini. Ucap Chen Sisi dan yang lainnya terkejut. Di seberang Fang Muling, Qin Chen terlihat bersila di kehampaan yang tak berujung, dengan guntur dan kilat yang berkobar di sekujur tubuhnya, dan dia berhadapan dengan kekuatan aneh yang terus-menerus melonjak di sekelilingnya, dengan ekspresi yang sedikit kesakitan di wajahnya. Guntur penghakiman ilahi dan kekuatan jurang maut saling terkait dan terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Selain itu, kekuatan jurang meresap ke dalam jiwa Qin Chen sedikit demi sedikit, mengubah kekuatan Qin Chen. Tidak, Chen dalam bahaya. Ucap Chen Sisi dan lainnya sedikit berubah warna. Dan pada saat jantung mereka berdebar-debar, dengan keras, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul, dengan cepat mengusir Chen Sisi dan yang lainnya ke dunia luar. Chen Sisi dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata dan mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, mereka melihat ke istana 10 kesengsaraan, dan melihat bahwa 10 pupil mata dari istana 10 kesengsaraan dengan cepat bergabung bersama, dan pupil mata gelap yang dalam tanpa henti muncul. Kedalaman mata ini sepertinya terkait dengan bagian dunia lain, menyajikan pemandangan jurang yang sangat dalam muncul. Kekuatan jurang yang sangat besar keluar langsung darinya, mencoba mengasimilasi Qin Chen. Chen Sisi tampak terkejut dan marah, meraung, dan kekuatan warna-warni khusus tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia tahu bahwa setelah kekuatan ini berasimilasi dengan Qin Chen akan berada dalam bahaya. Di saat krisis dan kecemasan ekstrim ini, Chen Sisi langsung merasakan seolah-olah ada kekuatan yang muncul di tubuhnya. Dengan keras, seluruh tubuhnya tertahan di kehampaan, dan matanya langsung berubah menjadi gelap, seperti sepasang bulan gelap, mencerminkan penampakan api penyucian. Kekuatan tak berujung dan besar, menyapu tubuh Chen Sisi dengan gila-gilaan. Teror kekuatan ini hampir menerangi langit malam di seluruh wilayah bintang 13 selatan. Chen Sisi bersinar di mana-mana, membakar kehidupan aslinya dan menerangi lautan jiwa Qin Chen. Kekuatan ini bertabrakan dengan kekuatan jurang maut, dan gelombang kejut yang terbentuk dari tumbukan dua kekuatan mengerikan itu menghancurkan seluruh tanah terlarang gelap menjadi bubuk dalam sekejap.